Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi itu milik Allah alladzi hadana, yang telah menunjukkan kita lil islami wal imani, kepada Islam dan iman. Wa khassa ba'd ibadihi bit taati, dan mengkhususkan mengistimewakan sebagian hamba-hambanya dengan taat, dengan ketaatan. Wa ba'dhum bil isyani, dan sebagian hamba-hambanya bil isyani, dengan kemaksiatan. Wassalatu, dan salawat, wassalamu serta salam ala afdhalir rusuli, itu semoga tetap atas semulia-mulianya utusan sayyidi waladi Adam, yaitu pimpinan dari anak Adam, sayyidina, pimpinan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarga Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat Nabi Muhammad kanjeng Nabi, wa azwajihi, dan juga istri-istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad, adada ma jaro, sejumlah sesuatu, jaro yang mengalir atau jaro yang menuliskan, bihi dengannya, apal qalamu, pena. Ini awal permulaan dari kitab Qatrul Ghaith, muqaddimahnya dengan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Kitab Qatrul Ghaith ini syarah dari Mas'alatu Abil Laith yang mengarang Syekh Nawawi Banten. Qatrul Ghaith ini mensyarahkan kitab, namanya kitab Mas'alatu Abil Laith. Qatrul Ghaith fi syarhi Mas'alati Abil Laith. Masalah Abul Laith, masalah itu pertanyaan artinya. Jadi masalah itu bukan masalah hidup, bukan masalah-masalah dalam bahasa Indonesia, bukan, tapi masalah itu pertanyaan. Sa'ala yas'alu, kan bertanya. Sa'ala yas'alu su'alan, mas'alatan itu adalah pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abul Laith. Syekh Abul Laith ini Syekh Abul Laith As-Samarqandi yang terkenal itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian disusun menjadi kitab, namanya kitab Masalah Abil Laith. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, namanya kitabnya Qatrul Ghaith. Jadi Qatrul Ghaith adalah kitab yang menjelaskan kitab Masalah Abil Laith, Masalatu Abil Laith. Jadi syarah ini, syarah dari Masalatu Abil Laith. Amma ba'du, fayaqulu murtakibud dunubi, maka berkatalah siapa murtakibud dunubi, orang yang melakukan dosa-dosa. Ini tawadhu'nya Syekh Nawawi Banten, Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Berkatalah orang yang banyak dosanya, pelaku dosa, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i, orang Banten. Pakai istilah murtakibud dzunub, ini tawadhunya beliau. Berkatalah hadza syarhun, ini adalah penjelasan an masail Syekh Al-Imam Abil Laith Al-Muhaddits Al-Mufassir. Ini adalah syarah dari masail Syekh, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Tuan Guru Al-Imam Abil Laith, Imam Abul Laith Al-Muhaddits, ahli hadis, Al-Mufassir, ahli tafsir. Tafsir beliau juga terkenal, tafsir As-Samarqandi Al-Ma'ruf yang dikenal bi Imamil Huda, sebagai Imamul Huda. Basor bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi. Ini nama aslinya Basor bin Muhammad As-Samarqandi. Biwadhi ma'aniha, ini adalah syarah biwadhi ma'aniha, dengan menjelaskan makna-makna dari masail. Wa yushayyidu mabaniha, dan juga menguatkan bangunan-bangunannya masail. Wasamaituhu, dan aku menamakan kitab ini Qatrul Ghaith, dengan nama kitab Qatrul Ghaith, fi syarhi masaili Abil Laith, dalam menjelaskan masail Abil Laith, dalam menjelaskan kitab masail Abil Laith. Wallaha, dan hanya kepada Allah, as'alu, aku memohon, ayyan fa'ah, agar Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, memberikan manfaat kullaman, kepada setiap orang, talaqahu, yang mendapati siapa manhu akan kitab, biqalbin salim, membaca atau mendapatinya, biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Wa ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan kitab ini khalisan, murni, liwajhihi, untuk wajahnya, untuk ridhonya, maksudnya al-karimi, yang mulia. Innahu, sesungguhnya Allah, ar-ra'ufu, adalah zat yang maha pengasih, ar-rahimu, dan maha penyayang. Jadi ini kitab syarah dari Masailu Abil Laith. Kitab aslinya kitab Masail Abil Laith, disyarahkan namanya syarah Qatrul Ghaith. Qatrul Ghaith itu artinya rintik hujan, sama kayak malam ini.
qatrul ghaith. Ghaith itu hujan, qatrun curahan atau rintikan hujan. Nah, mulailah ini kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disarahkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Fasmul jalalati, maka ismul jalalah maksudnya lafaz Allah itu laisa bimustaqin wala manqulin, itu bukan termasuk isim mustaq, wala manqulin dan juga bukan isim manqul. Wa al fihi, dan al dalam lafaz jalalah itu zaidatun, tambahan, lazimatun yang semestinya, la li ta'rifi, bukan untuk memarifatkan, bal wudi'a kadzalika, tetapi diletakkannya sedemikian itu. Wa huwa ismun jami'un li jami' asma'illahil husna. Lafaz jalalah atau Allah itu adalah isim yang menggabungkan bagi seluruh nama-nama Allah yang indah, wa sifatihil ulia, dan sifat-sifat Allah yang luhur, yang tinggi. Jadi Allah itu ismul jalalah, kadang-kadang disebut sebagai lafaz jalalah atau ismul jalalah. Itu adalah nama keagungan, itu bukan termasuk mustaq, bukan termasuk manqul. Jadi mustaq dan manqul itu, mustaq itu artinya yang bisa ditasrif. Kalau manqul itu yang dipindah dari sesuatu kemudian dijadikan nama, dari sesuatu kemudian dijadikan nama. Misalnya ada orang namanya Ridwan. Ridwan itu kan artinya ridho, tapi dijadikan nama orang Ridwan. Nah, berarti namanya alam manqul, alam yang tadinya punya arti ridho tapi dijadikan nama orang, namanya alam manqul. Nah, lafaz Allah, lafaz jalalah ini bukan yang seperti itu, bukan yang dari ilah, karena ada sebagian ulama yang mengatakan Allah itu dari ilah, artinya Tuhan, kemudian ditambahin Allah, bukan dari itu, bukan mangkul dari itu, dan juga bukan mustaq. Al yang ada pada lafaz jalalah Allah itu juga bukan al untuk ta'rif, bukan al untuk seperti al yang ada pada Alkitab untuk ta'rif, bukan, tapi memang sudah semestinya seperti itu. Jadi lafaz jalalah atau Allah itu, lafaz Allah, lafaz jalalah ini adalah lafaz yang menggabungkan seluruh nama-nama Allah yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang luhur. Jadi ya Allah, Allah itu udah mencakup semuanya, udah mencakup Allah yang Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Jadi cukup Allah aja. Qulillah tsumma darhum yal'abun fi khawdihim yal'abun. Qulillaha tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Allah aja, Allah itu udah menggabungkan semuanya. Itu lafaz jalalah. Nah, baru mau menjelaskan nih, setelah menjelaskan lafaz jalalah baru menjelaskan Ar-Rahman, Syekh Nawawi Banten. War-Rahmanu katsirur rahmati. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman katsirur rahmati adalah yang banyak sayangnya, yang banyak rahmatnya. Bin ni'amil azimati, dengan nikmat yang besar-besar. War-Rahimu adalah, adapun Ar-Rahim itu katsirur rahmati, yang banyak rahmatnya. Bin ni'amis shaghirati, dengan nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Wa takhsisu tasmiyatu bihadhil asma'i, dan mengkhususkan penamaan ini dengan nama-nama tersebut, liya'lama, supaya mengerti siapa al-arif, orang yang mengenal, annal mustahiqo, bahwasannya yang berhak, bi ayyusta'ana bihi, untuk dimintai pertolongan, bihi dengannya, fi jamil umuri, atas keseluruhan perkara, huwal ma'budul hakiki, dia adalah yang disembah dengan hakiki, dengan sejati, mu'tin ni'ami, yang memberikan segala macam nikmat, kulliha, seluruh nikmat, jaliliha wa haqiriha, baik yang besar-besar maupun yang remeh-remeh. Wa innama iftatahal musannifu kitabahu hadza bil basmalah. Titik. Jadi maksud dari sini, maksud dari Bismillahirrahmanirrahim, ini lafaz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim bedanya. Ini salah satu penjelasan atau pengertian dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pemberi nikmat yang besar-besar, yang agung-agung. Sedangkan Ar-Rahim itu pemberi nikmat yang kecil-kecil. Ini salah satu pengertian aja. Walaupun ada yang memberikan pemahaman tidak seperti itu. Ar-Rahman itu yang memberikan kasih sayangnya tidak terkecuali di dunia. Orang yang kafir aja masih dikasih sama Allah. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus, Allah memberikan sayangnya kepada orang-orang yang taat, orang-orang mukmin. Jadi salah satu pengertiannya ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten. Ar-Rahman yang memberikan nikmat yang besar-besar, Ar-Rahim yang memberikan nikmat yang kecil-kecil. Kenapa disebutkan seperti ini? Supaya kita tahu kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, makan misalnya, ini supaya kita sadar bahwa kita makan ini adalah sesuai dengan tuntunan Allah. Allah yang memberikan kita nikmat besar maupun kecil, termasuk nikmat bisa ngunyah,
yang kecil-kecil kayak begitu. Dan nikmat besar seperti nikmat iman Islam, kita dituntun oleh ajaran Nabi Muhammad, diajarin makan caranya Nabi Muhammad, itu nikmat yang besar. Jadi waktu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sambil dihayati bahwa Allah lah yang memberikan nikmat yang kecil-kecil dan yang besar-besar. Nah, kenapa pengarang memulai kitab dengan Bismillah? Mana tadi itu? Wa inna maftatahal musannifu, dan sesungguhnya memulai siapa al-musannifu musannif kitabahu akan kitabnya hada ini bil basmalati dengan basmalah. Kenapa iktidaan? Karena mengikuti bil kutubis samawiyati dengan kitab-kitab langit, wa amalan bil ahaditsil marwiyati, dan mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan kama ruwiya an Rasulillah, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwa sungguhnya Rasulullah qala bersabda, idza katabal abdu, ketika menulis siapa abdu seorang hamba Bismillahirrahmanirrahim, dia lafaz Bismillahirrahmanirrahim fi lauhin dalam satu lembaran, au fi kitabin atau dalam satu kitab, fa innahu maka sesungguhnya hamba itu, fa innahu maka sesungguhnya taktubulahu al malaikatu menulis untuknya siapa al malaikatu para malaikat al ajra ganjaran, wa tastaghfirulahu dan mohonkan ampun malaikat lahu untuknya, madama dalikal ismu selagi masih ada apa dalikal ismu nama itu, fil lauhi dalam lembaran tadi, awil kitabi atau kitab. Kenapa pengarang kok pakai Bismillahirrahmanirrahim mengawali kitabnya? Pertama, ngikutin kitab-kitab langit. Di antaranya Al-Qur'an itu awalnya Fatihah. Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka ngarang kitab juga pakai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alasannya kenapa pakai bismillah di awal? Karena barang siapa, kata Rasulullah, yang menulis di satu lembar Bismillahirrahmanirrahim atau satu kitab menulis nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka selama tulisan itu masih ada, maka akan Allah tulis terus, malaikat akan menulis ganjarannya nggak berhenti-berhenti. Pahala bismillah lagi ditulis, nggak akan berhenti, ganjarannya mengalir terus dituliskan oleh malaikat. Dan juga tidak akan berhenti malaikat memohonkan ampunan untuk orang yang menulis itu di kitab. Jadi kalau punya kitab, tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya Agun, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya Ato. Nah, selama tulisan itu masih ada, maka catatan pahalanya akan ditulis terus oleh malaikat, dan malaikat memohonkan ampunan buat orang yang nulis Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab atau dalam kertas itu. Ini alasannya kenapa pakai bismillah di awal kitab. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta, ai maliki jamil makhluqat, maksudnya yang menguasai seluruh makhluk. Wal akibatu ai al ajrul mahmudu, dan akibat maksudnya adalah ganjaran yang terpuji, itu lil muttaqina, untuk orang-orang yang menjaga. Orang muttaqin itu orang yang menjaga, maksudnya menjaga iqaballahi, dari siksa Allah Ta'ala, bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Wassalatu, dan salawat ai ziyadatur rahmati, maksudnya tambahan rahmat minallahi Ta'ala, itu tetap dari Allah. Al-maqrunati, tambah al-maqrunatu bita'zimi, yang dibarengi dengan pengagungan. Salawat itu adalah rahmat beserta pengagungan, dan rahmat beserta takdim. Wassalamu, dan keselamatan ay tahiyatu, maksudnya adalah penghormatan minallahi Ta'ala, dari Allah Ta'ala, itu ala sayyidina, tetap untuk pimpinan kita Muhammadin, Nabi Muhammad, huwa ibnu Abdullah, dia adalah anak laki-lakinya Abdullah, akmalul khalqi, dia adalah sempurna-sempurnanya makhluk. Nabi Muhammad apanya yang sempurna? Khalqan, penciptaannya, wa khuluqan, dan juga bentuknya. Mab'utsun, dia diutus fi Makkah, di Makkah, wa madfunun, dan juga dikuburkan fil Madinati, di Madinah, al musyarrafati, yang dimuliakan. Salawat salam nih biasa, sebagaimana awal kitab ada alhamdulillah, ada salawat salam, dijelaskan oleh Nabi Banten. Salawat dan salam semoga untuk Nabi Muhammad bin Abdillah, yang paling sempurna akhlaknya, sempurna juga bentuknya. Jadi kalau disebut sempurna akhlak dan sempurna bentuk, udah pol-polan itu udah. Ya akhlaknya sempurna, bentuknya ya paling indah, paling ganteng dibanding ciptaan Allah yang lain. Diutus di Mekah dan dikuburkan di Madinah. Wa alihi, dan salawat salam juga kepada keluarganya. Ai awanihi, maksudnya adalah pembantu-pembantunya Nabi Muhammad, min ahlil imani, yaitu pemilik keimanan.
Nah, di sini Syekh Nawawi Banten pakai satu pendapat yang disebut dengan keluarga Nabi wa alihi, ini adalah seluruh orang beriman. Jadi siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Keluarga Nabi Muhammad itu termasuk orang yang ngaji di sini. Itu keluarga Nabi Muhammad. Ini satu pengertian. Alu Muhammad atau keluarga Muhammad, kalau dalam doa itu berarti mencakup orang-orang Islam semuanya, itu keluarga Nabi Muhammad. Termasuk doa itu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kan doa. Ya Allah, berikanlah rahmat, takzim dan keselamatan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Maksudnya adalah orang Islam semuanya, termasuk kita. Itu keluarga. Jadi keluarga kalau dalam doa itu termasuk kita. Tapi kalau dalam zakat beda lagi. Kalau dalam zakat yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad, alu Muhammad, itu Bani Hashim, Bani Muthalib, keluarga Nabi Muhammad, dan juga termasuk keturunan Nabi Muhammad yang dikenal dengan Sayyid. Nah, itu termasuk keluarga Nabi Muhammad dalam zakat. Maksudnya dalam zakat gimana? Nggak boleh menerima zakat. Innama hadhihi zakat hurrimat ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya zakat ini tidak halal atau haram untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Nah, yang dimaksud keluarga Muhammad di sini bukan kita, bukan, karena di dalam konteks zakat yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Muhammad atau keturunan Bani Hashim atau keturunan Bani Muthalib. Jadi termasuk sepupu Nabi punya ke bawah, punya keturunan, itu haram, nggak boleh menerima zakat. Karena zakat itu kotorannya orang-orang banyak, orang-orang Islam. Jadi nggak layak dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini dua pengertian keluarga. Karena ini dalam doa, maka Syekh Nawawi Banten menyebutkan selawat salam semoga buat keluarga Nabi. Maksudnya adalah seluruh orang yang punya iman dan punya Islam, itu keluarga Nabi, termasuk orang Islam sedunia. Ini dapat doa sini. Washabihi, dan juga keluar sahabat-sahabatnya Nabi, wahum alladzina jitama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang berkumpul bihi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hayatihi, dalam hidupnya Nabi, ba'da nubuwatihi, setelah kenabiannya Nabi, mu'minina, berkumpul dalam keadaan iman bihi, kepada Nabi. Wassahabatu alladzina tufiya, dan sahabat yang tufiya, telah wafat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan itu sahabat ahya, wahum, sedangkan itu sahabat ahyaun, masih hidup. Itu jumlahnya mi'atu alfi sahabiyin, itu 100.000 sahabat, wa arba'atun wa ishruna alfan, dan 24.000. Maksudnya 124.000 radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi, anhum, dari mereka, ajma'ina, seluruhnya, ka'adadil anbiya'i, sebagaimana bilangannya para nabi, wa adadi auliyai kulli asrin, dan bilangannya seluruh wali setiap zaman. Ini pembukaannya. Semoga salawat salam kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan sahabat. Siapa itu sahabat Nabi Muhammad? Sahabat itu orang yang pernah berkumpul bersama Nabi Muhammad dalam keadaan iman, itu namanya sahabat. Dalam keadaan Nabi Muhammad hidup, dia sempat bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan iman. Kalau bertemu Nabi Muhammad tapi nggak iman, ya bukan sahabat. Abu Jahal ketemu sama Nabi Muhammad tapi nggak iman, bukan sahabat. Harus berkumpul selama Nabi Muhammad hidup. Jadi yang nggak ngalamin hidupnya Nabi Muhammad itu nggak disebut sahabat. Yang nggak ngalamin walaupun iman dia, atau dia ngalamin hidupnya Nabi Muhammad tapi nggak pernah kumpul, maka bukan sahabat. Uwais Al-Qarni itu ngalamin Nabi Muhammad hidup tapi nggak pernah ketemu. Pernah satu waktu Uwais Al-Qarni pengen ketemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sampai di sana, sampai di Madinah, Nabi Muhammad lagi nggak ada, lagi keluar kota pada waktu itu. Akhirnya pulang lagi ke daerahnya Uwais Al-Qarni, pulang lagi ke kampungnya, nggak ketemu Nabi Muhammad, maka nggak disebut sahabat karena tidak ketemu Nabi. Dia disebut sebagai pemimpinnya Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya Tabi'in. Jadi nggak sebut sebagai sahabat, tapi kalangan Tabi'in, pemimpinnya ya Uwais Al-Qarni. Walaupun Uwais Al-Qarni itu ngalamin hidupnya Nabi Muhammad tapi nggak ketemu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten jumlah sahabat yang masih hidup ketika Nabi wafat. Jadi Nabi wafat, nah itu jumlah seluruh sahabat, itu artinya orang yang iman pada waktu itu, ngalamin ketemu Nabi dalam keadaan iman,
itu jumlahnya 124.000. Sama seperti jumlah nabi. Nabi itu jumlahnya semuanya 124.000. 124.000. Lah itu yang 25 itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Itu nabi juga, rasul juga. Nah, adapun nabi seluruhnya, baik nabi maupun rasul, itu 124.000. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu nabi itu 124.000. Ada nabi namanya Nabi Hizkil, ada Nabi Jirjis, ada Nabi Daniel. Itu kan nggak pernah disebut, itu sebelum Nabi Muhammad semuanya, itu nabi semuanya. Luqman Al-Hakim, ada yang menyebutkan, sebagian ulama ada yang menyebutkan nabi juga, walaupun ada yang bilang bukan nabi. Nah, ini maksudnya nabi ada 124.000. Nah, rasul berapa? Rasul 313. Rasul itu lebih khusus. Rasul itu menerima wahyu dan dia punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi enggak, dia menerima wahyu dari Allah, perintah-perintah dari Allah buat pribadi, enggak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi. Kalau rasul lebih khusus ada 313. Jadi para nabi sampai Nabi Muhammad itu 124.000 jumlahnya. Kalau rasul udah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nah, jumlah 124.000 ini sama seperti jumlah sahabat. Ketika Nabi wafat, jumlah sahabat seluruhnya 124.000. Itu orang-orang beriman yang mengalami hidupnya Nabi Muhammad, sempat ketemu Nabi Muhammad 124.000. Ini jumlah sahabat 124.000, sama dengan jumlah para nabi, sama juga dengan jumlah para wali setiap zaman. Jadi wali ini setiap zaman, misalnya sekarang ini zaman ini namanya zaman apa Bang Agun? Zaman Gen Z. Apa Gen Alpha? Gen Z ya. Atau zamannya sekarang mungkin zaman milenial atau apalah. Nah, setiap zaman itu wali jumlahnya 124.000. Ada yang meninggal diganti lagi, diangkat. Ada yang meninggal lagi diangkat lagi. Dari yang tingkatnya paling bawah, atau ya bisa disebut dia bukan wali abdal, bukan wali autad, bukan. Jadi ada wali namanya wali abdal. Abdal itu yang ada di setiap penjuru. Ada wali autad, ada wali kutub yang tinggi-tinggi. Nah, ada wali rojabiyun. Rojabiyun ini di bulan Rajab, di mana Allah ngangkat wali itu besar-besaran. Allah ngangkat di bulan Rajab. Ada nuqoba, ada nujaba. Nuqoba ini 9 orang yang ngurusin di beberapa wilayah. Ada nujaba. Nujaba ini wali yang alim-alim, yang pinter-pinter. Nah, di luar itu semua, itu kan jumlahnya tertentu tuh 40, badal 40, autad 7, kemudian ada yang 9, nujaba, nuqoba. Nah, di luar itu semua diangkat seluruhnya, itu wali itu ada 124.000. Jadi jumlahnya sama dengan jumlah sahabat, sama dengan jumlah para wali, sama dengan jumlah para nabi. Setiap zaman Allah mengangkat 124 wali, itu pasti ada. Nah, itu ada kesempatan tuh Bang Agun kalau mau jadi wali. 124.000 ya siapa tahu aja. Dan menurut ulama, seorang wali tidak harus tahu bahwa dia wali. Tidak wajib seorang wali tahu bahwa dia wali. Boleh jadi dia wali tapi dia nggak tahu. Bisa jadi itu. Makanya kita jangan sembarangan sama orang. Jangan-jangan dia wali. Itu karena seorang nggak harus tahu bahwa dia wali. Tapi biasanya Allah kasih tanda-tanda kalau orang ini wali, dia tahu kalau orang itu wali. Jadi kalau orang itu wali, dia tahu bahwa si fulan ini ada wali. Jadi ketemu, frekuensinya itu ketemu. Frekuensinya ketemu bahwa ini bukan orang biasa, ini wali. Nah, kalau dia tahu seperti itu, benar, itu berarti wali. Wali yang tingkatnya mungkin lebih tinggi, dia akan tahu ini wali juga. Nah, ini wali 124.000 setiap masa itu ada 124.000. Mas'alatun, satu pertanyaan. Nah, sudah mulai masuk nih pertanyaan pertama yang ada dalam kitab Masail. Idza qila laka, ketika diucapkan atau ditanya kepada engkau, ya mu'minu, orang mukmin, mal imanu, itu apakah yang dinamakan iman? Ai ma muta'alliqatu haqiqatil iman, apa perkara yang digantungkan atau yang dengan hakikat keimanan. Alladzi huwa tasdiqu
Yang namanya yang dia itu iman at-tasdiqu adalah membenarkan. Kalau ada yang tanya apa iman itu? Iman katakan membenarkan. Apa iman itu? Wal jawabu, maka jawabnya antakula, hendaklah engkau berkata amantu, aku beriman, ay saddaqtu, aku membenarkan, wa aqrartu, dan aku berikrar, billahi, kepada Allah. Aku iman kepada Allah, aku membenarkan dan juga ikrar kepada adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wal qadari, dan takdir. Bi fathid dal, dengan fathahnya dal. Jadi jangan qadri tapi qadar. Karena kalau qadri itu artinya kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, malam kemuliaan. Qadri dalnya sukun. Kalau ini qadari. Qadari takdir. Khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan buruknya qadar, minallahi ta'ala, itu harus iman, itu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa hadza kama rawahu Muslimun an Sayyidina Umar min hadits Jibril. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar, hadis Jibril. Wa in ukhidat min riwayat al-Bukhari. Dan meskipun diambil itu min riwayat al-Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, min hadits Jibril, dan hadisnya Jibril aidan juga. Jadi ini ada dua riwayat hadis nih, ada yang dari Imam Muslim, ada yang dari Imam Bukhari. Fataqulu, maka engkau berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, maksudnya membenarkan dan juga berikrar akan kebenaran Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa biliqaihi, dan juga dengan bertemu Allah, wa rusulihi, dan iman kepada utusan Allah, wa bil ba'thi, dan kepada adanya hari kebangkitan. Wal makna, dan maknanya maksudnya saddaqtu, aku membenarkan biwujudillah, terhadap wujudnya Allah, bisifatihil wajibati lahu, dengan sifat-sifat Allah yang wajib untuknya, wa biwujudil malaikati, dan juga dengan wujudnya malaikat, wa annahum, bahwa sungguhnya malaikat itu ibadun mukarramun, adalah hamba-hamba Allah, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, wa bi ru'yatihi ta'ala, dan dengan melihat Allah ta'ala, fil akhirati, di akhirat, lil mu'mini, untuk orang mukmin, wa bi anna rusulahu, dan sungguhnya utusannya Allah itu shadiquna, benar semuanya, fima akhbaru bihi, dalam perkara yang mereka mengabarkan tentangnya, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa bil ba'thi, dan kepada hari kebangkitan, minal kuburi, dari kubur. Titik. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, man ta'allama fis sigori, barang siapa yang belajar fis sigori, di masa kecil, belajar amantu billah wa malaikatihi, aku beriman kepada Allah dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa qadarihi khairihi wa syarrihi, dan takdir Allah baik dan buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa 'allama, dan dia mengajarkan, anna dzalika, bahwa sungguhnya itu semua, lafaz amantu itu imanun, adalah iman, illa annahu, hanya saja dia la yuhsinu tafsirahu, tidak memperbagus akan pengertian atau tafsirnya, fala yuhkamu bi imanihi, maka dia tidak dihukumi bi imanihi, dengan keimanannya man. Faqala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, imanu syakhsin, imannya seseorang itu halun, adalah halu ba'sin, adalah keadaan, ya, ketika sulit. Ai waqta sakaratil mauti, adalah waktu sakarat atau waktu sakaratul maut, waktu ketika mabuk kematian, maksudnya akhir kematian. Inda ru'yati makanihi, ketika melihat tempatnya seseorang, fil jannati, di surga, au fil nari, atau dalam neraka. Itu iman seorang ghairu maqbulin, tidak diterima. Ghairu maqbulin, tidak diterima, li adamil ityani, karena tidak mendatangkan bil ma'muri bihi, dengan yang diperintahkan Allah, an ikhtiarin, dari ikhtiar. Final abda, maka sesungguhnya seorang hamba, yara makanahu fi dzalikal waqti, dia melihat tempatnya pada waktu itu, waktu sekarat. Kama ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innal abda, sungguhnya seorang hamba, la yamuta, tidak akan mati, hatta yara, sehingga dia melihat, maudi'ahu, akan tempatnya si hamba, fil jannati au fin nari, di surga atau di neraka. Bi khilafi taubatil ya'isi, berbeda dengan tobatnya orang yang putus asa. Fa innaha maqbulatun, karena sungguhnya tobatnya orang yang putus asa itu maqbulatun, diterima, ba'da sihhati imanihi, setelah sahnya keimanannya ya'is, orang yang putus asa, lama
5 ruya karena suatu riwayat yang Ibnu Umar dari Ibnu Umar annahu qol bahwasannya dia berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuqbila taubatul abdil mu'mini diterimalah taubatnya orang yang beriman hamba yang beriman malam yugorgir selaginya dia belum sampai kerongkongan. Yugorgir itu ngorok selaginya dia belum ngorok ay malam yabluk ruhuhu al-hukumah selagi belum sampai apa ruh atau nyawanya orang itu al-hulquma akan tenggorokan. Jadi amantu billah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini bagus dipelajari tapi harus tahu artinya. Karena kalau tidak tahu artinya maka tidak sah. Harus mengetahui artinya. Raditu billahi rabba bil islami dina maksudnya aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya aku beriman kepada Allah, beriman kepada wujudnya malaikat yang apa aja, wujudnya Allah dengan sifat-sifat sempurnanya, wujudnya hari kebangkitan itu harus masuk ke dalam hati. Nah, bagaimana kalau orang hanya menghafal saja tapi tidak tahu artinya, maka tidak sah. Sebagian pendapat ulama tidak sah karena dia tidak mengerti atau tidak memahami itu. Jadi kayak burung beo diajarin raditu billah bisa itu. Tapi apakah sah imannya? Enggak sah, orang dia nggak tahu artinya. Tapi kalau dengan pengertian atau dengan pemahaman maka diterima imannya. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gimana? Sah. Aku iman, aku yakin bahwa Allah wujud, Allah mengetahui dan mengawasiku dengan sifat-sifat sempurnanya. Aku iman dan yakin dengan adanya malaikat, itu masuk ke dalam hati, diterima imannya. Diterima imannya karena sudah paham artinya dan sudah masuk ke dalam hatinya pengertian iman itu yang sesungguhnya. Nah, demikian juga taubatnya orang yang putus asa, misalnya dia bertobat orang yang putus asa tadinya maksiat terus. Nah, saat sekarat dia bertaubat itu diterima juga asal masuk ke dalam hati tadi. Masuk ke dalam hati pengertian imannya, pemahaman dalam imannya dia masuk ke dalam hati. Nah, maka dia diterima taubatnya. Nah, ini nanti pengertian ini saudara, pengertian tentang aku iman kepada Allah, pada malaikatnya, aku membenarkan adanya Allah, adanya malaikatnya, adanya kebangkitannya. Ini nanti akan penentuannya ini ketika sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut di ujung hidup kita, ujung hayat kita, ini akan ditentukan benar-benar. Kalau memang keimanan kita itu dalam hati, maka walaupun nggak terucapkan, itu akan tetap muncul, karena udah masuk dalam hati kita. Walaupun kelihatannya nggak kita ucapkan, tapi sudah masuk dalam hati kita. Ini pentingnya ngaji dan pentingnya memahami arti yang kita ucapkan, karena udah masuk dalam hati kita. Bergerak ya? Biar dia bergerak. Iya, walaupun bergerak. Ya, dia bersuara. Walaupun nggak bersuara, tapi udah masuk dalam hati, diterima itu dah oleh Allah. Allah. Tapi dia belum bisa, cuma masuk dalam hati itu diterima tetap. Coba gitu dah. Walaupun memang bagus kita latih juga Allah, tetap kita talqin tetap. Karena yang dianggap atau yang direken di sini adalah hatinya. Nah, pemahaman ini adalah dalam hati, adanya dalam hati. Ini taubat atau keimanan juga, itu semuanya dalam hati. Nah, itu semuanya malam yugorgir kata Rasulullah. Taubatnya seseorang itu diterima oleh Allah malam yugorgir, selagi nyawanya belum sampai kerongkongan. Kalau udah sampai kerongkongan udah gak diterima. Nyawanya masih ada, misalnya baru sampai ini kan, menurut riwayat itu kan nanti kaki terus mulai dingin, perutnya masih ada napasnya tuh. Nah, kalau udah sampai kerongkongan udah susah, itu udah gak diterima taubatnya. Malam yugorgir itu maksudnya sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Wa'lam annal imana billahi thalathatu aqsamin. Ketahuilah bahwa iman kepada Allah itu ada 3 bagian. Imanun taklidiyun, iman taklid. Wa imanu tahqiqiyun, iman tahqiq, iman sejati. Wa imanun istidlaliyun, dan iman argumentatif pakai dalil. Fat taklidiyu, iman taklid, huwa ayya taqida bi wahdaniyatillahi ta'ala,
itu seseorang meyakini tentang keesaan Allah taklidan karena taklid, karena ngikut biqaulil ulama'i dengan pendapat ulama min ghairi burhanin dengan tanpa bukti. Wa hadza la ya'manu minat tazazzuli. Ini tidaklah aman. Ini tidaklah aman, tidak selamat minat tazazzuli dari gonjang-ganjing atau dari ujian bitashkiki musyakkikin dengan meragukannya sesuatu yang meragukan. Wal haqiqiyu, yang kedua iman hakiki huwa ayatuya qalbuhu. Itu seseorang melipat apa qalbuhu hatinya ala wahdaniyatillahi ta'ala atas keesaan Allah Ta'ala bihaitu lau khalafahu ahlul ilmi, sekiranya bertentangan dengan dia siapa ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, fima tabiya alaihi qalbuhu, dalam satu keterangan yang melipat atasnya apa qalbu hatinya, lama wujida fi qalbihi lama wujida fi qalbihi zallatun, maka tidak akan ditemukan dalam hatinya apa zallatun, keraguan atau kesalahan. Wal istidlaliyu, yang ketiga iman istidlali atau argumentatif, huwa ayastadilla minal masnu, itu seseorang mengambil dalil minal masnu'i dari alam semesta yang diciptakan, alas soni'i atas adanya pencipta, wa minal athari alal mu'thiri, dan atas dampak atau efek alal mu'thiri, atas yang memberikan efek. Fal atharu yadullu alal mu'thiri, maka bekas atau dampak itu yadullu menunjukkan alal mu'thiri, atas yang memberikan bekas. Wal bina'u yadullu alal bani, dan bangunan itu yadullu menunjukkan alal bani, atas orang yang bangun. Wal masnu'u yadullu ala soni'i, dan perbuatan atau pekerjaan itu menunjukkan kepada yang mengerjakan. Wal ba'ratu tadullu alal ba'iri. Wal bahratu, dan kotoran itu menunjukkan al bairi, atas adanya onta. Kotoran onta maksudnya. Mataran, ini coba contoh. Idil ataru bila mu'athirin muhalun, karena yang namanya bekas bila mu'athirin, tanpa yang membekaskan itu muhalun, mustahil. Ini 3 macam iman. Iman itu ada iman taklid. Iman taklid itu iman ngikut ulama atau ngikutin guru. Percaya nggak bang kalau akhirat ada? Percaya. Apa bunyi bang? Tahu dah, saya emang ngikutin guru saya aja. Nah itu namanya iman taklid. Sah nggak imannya? Sah. Tapi hati-hati, ini ketika sekarat, itu yang tadi dimaksud tuh. Nanti diuji pas sekarat. Ini gampang digoncangkan dengan keraguan-keraguan, karena dia tidak bisa membuktikan, asal ikut aja. Ini iman taklid namanya. Tetap sah, tetap boleh dan diterima imannya. Cuma hati-hati, gampang ragu nanti. Yang kedua ada iman yang disebut dengan iman hakiki. Iman hakiki ini begitu masuk ke dalam hati seseorang, nancep begitu saja, karena pemberian Allah atau mungkin juga karena ketawaduan dia ngaji dan dia amalkan, dia belajar dan pelajarannya masuk ke dalam hati, sehingga walaupun tanpa dalil-dalil atau tanpa argumentasi, masuk begitu aja dia belajar, dalam hati juga yakin bahwa Allah selalu mengawasi, yakin bahwa nanti dimintai pertanggungjawaban, nancep ke dalam hati. Disuruh ngomong, buktinya apa? Dia nggak bisa. Ada penceramah atau ada orang alim ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membalas, tapi tetap nancep. Nah namanya iman hakiki. Udah, iman hakiki ini mantap begitu aja, walaupun ada yang mencoba meragukan dia, tetap nggak akan goyah. Namanya iman hakiki, nancep. Nah yang ketiga ada iman argumentatif atau istidlali. Iman istidlali ini biasanya untuk membuktikan. Nah minimal kita ini pakai iman istidlali nih, minimal bisa. Jadi jangan cuma taklid, minimal kita istidlali, bisa argumentatif. Apa buktinya adanya, pembuat kopi? Buktinya ada kopi. Ya, apa pembuat kopi namanya? Bangun. Barista. Apa buktinya baristanya itu ada di kafe? Itu ada yang bikin. Maksudnya mencari bukti argumentatif penguat adanya Allah dengan cara berangkat dari ciptaan Allah. Ini ada ciptaan Allah yang kayak begini rapihnya, alam semesta ya, matahari, bulan, itu siklusnya begitu rapih. Ini berarti ada yang merapihkan, ada yang menciptakan. Ini namanya iman istidlali, iman dengan dalil. Jadi menjadikan alam semesta sebagai bukti
bahwa ada penciptanya, menjadikan efek atau dampak ini sebagai bukti bahwa ada yang memberikan dampak, menjadikan akibat ini sebagai bukti bahwa ada penyebabnya. Nah, namanya iman istidlali. Ini 3 macam keimanan. Nah, iman ini penjelasan tadi, penjelasan sebagai masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman. Nah, dijelaskan oleh Sayyidina Batun berbagai macam tingkat keimanan sampai yang terakhir tadi. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.